Sehingga hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh berkualitas. Amin. Ya, pada mulanya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari di dalam kehidupan kita ini segala sesuatu mulanya itu adalah Allah. Amin. Segala sesuatu, apapun pekerjaan, apapun pergumulan, apapun permasalahan yang sedang kita alami, yakin percayalah, kalau kita mulai dengan Allah, kita memulai dengan persekutuan dengan Allah, kita berdoa, Allah kita dahulukan, yakin percayalah Bapak Ibu, dunia dan segala isinya saja Dia ciptakan begitu sempurna. Yakin percayalah Bapak Ibu, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu itu. Amin. Berikut. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam nikah rumah tangga kita menyadari begitu banyaknya permasalahan-permasalahan di dalam nikah rumah tangga. Kita lihat ya di media televisi atau media sosial, banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur berantakan. Karena apa? Karena mendasari rumah tangga itu hanya berdasarkan cinta. Yakinlah Bapak Ibu, kalau berdasarkan cinta, cinta itu tidak bertahan lama. Cinta itu semakin hari semakin habis, dan begitu cintanya hilang, maka perpecahan akan terjadi. Maka dalam nikah rumah tangga, bangunlah strategi KPK. Kalau saya KPK Bapak Ibu. Yang pertama kasih. Kasih itu menutupi banyak skala kekurangan kejahatan. Ya kan itu Bapak Ibu ya. Bangun dengan kasih. Yang kedua, bangun dengan penerimaan. Terimalah pasanganmu, terimalah anakmu, terimalah keluargamu apa adanya, syukurilah di dalam Tuhan. Jangan banding-bandingkan dengan keluarga orang lain. Kan gitu ya? Karena keluargamu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Katakan amin. Iya, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kamu banding-bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain, kamu akan kecewa. Yang ketiga, yaitu kesetiaan. Bangunlah dalam nikah rumah tanggamu dengan kesetiaan. Ini firman Tuhan ya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Hadirkan Allah di tengah-tengah keluarga. Amin. Berikutnya, ya, perhatikan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Katakan kepada kanan kirimu, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Baik, kita akan masuk firman Tuhan yang dari renungan kita. Ini masih pengantar Bapak Ibu. Slide berikutnya. Ya. Renungan yang akan kita bahas hari ini adalah sambil judul Hari yang Berkualitas. Bapak Ibu Saudara terkasih, keberhasilan seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa mempergunakan hari-harinya dengan baik. Coba anak-anak muda perhatikan wajah orang tuamu. Nah, gitu ya masing-masing. Apakah orang tuamu menunjukkan wajah yang sukacita, ceria di dalam Tuhan? Apakah hidupnya sudah penuh dengan sukacita diberkati Tuhan? Kan gitu ya. Mungkin jawabannya berbeda-beda. Kan gitu ya. Tergantung apa? Tergantung bagaimana dulu orang tua mempergunakan hari-harinya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kalau orang tua hidup mempergunakan waktu-waktunya hari-harinya dengan baik bersama dengan Tuhan, kita akan lihat di masa tuanya maka hidupnya penuh dengan sukacita. Haleluya. Penuh dengan keberkatan dari Tuhan. Jadi bagaimana kalau orang tua sekarang yang hidupnya susah?
Jadi anak-anak kami kaum muda khususnya, supaya hidupmu diberkati Tuhan, mari kita mau belajar. Kita mempergunakan hari-hari yang diberikan Tuhan ini, hari-hari yang kita akan jalani penuh dengan kualitas yang daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan lanjut. Dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Garis bawahi Bapak Ibu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu sudah kasih, kita diajarkan pada saat hari ini bisa mempergunakan waktu yang ada. Apa yang melatar belakangi next? Apa yang melatar belakangi hingga Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat Efesus dan kepada kita pada saat hari ini? Kita mau melihat ada 3 yang melatar belakangi Paulus menasihati kita jemaat Tuhan pada saat hari ini. Pertama, sama seperti saudagar dan pedagang yang rajin mengamati dan memanfaatkan peluang untuk berdagang. Paulus menginginkan kepada kita hiduplah sama seperti seorang saudagar, sama seperti seorang bisnis. Orang bisnis itu bisa melihat peluang. Di masa pandemi ini, orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, orang yang bisa melihat peluang-peluang, memperoleh hikmat daripada Tuhan, maka usahanya akan terus diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa mempergunakan waktu-waktunya yang ada, berhidup bersama dengan Tuhan, tidak bersungut-sungut dan tidak menyerah dalam keadaan dan kesulitan yang dihadapi. Banyak orang-orang percaya, khususnya orang Kristen pada saat hari ini, yang kurang bisa melihat peluang-peluang yang ada. Banyak orang Kristen yang menyerah terhadap tantangan-tantangan yang ada, khususnya bagi anak-anak muda saat hari ini yang sedang belajar dari rumah PJJ, belajar daring. Sebenarnya kalau bisa melihat peluang yang ada, disinilah kesempatan sebenarnya bagi kita khusus orang Kristen. Karena sekarang zaman teknologi, kita bisa mempergunakan teknologi itu. Bukan untuk apa? Bukan untuk main game, bukan untuk yang lain-lain. Tetapi ini kesempatan bagi kita memberitakan Injil seluas-luasnya, sehingga setiap orang bisa melihat dan menonton apapun yang kita akan berikan, apapun yang kita sharingkan melalui firman Tuhan. Amin. Sama seperti saudagar, mereka tahu dan jeli melihat peluang-peluang. Kita juga diajarkan bisa mempergunakan waktu kita supaya jeli, supaya waktu yang ada yang Tuhan percayakan pada saat hari ini kita bisa pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, orang Kristen yang baik harus menjadi bendahara yang baik atas waktu. Ya. Dengan hati memanfaatkan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Ke depan Bapak Ibu kita akan dipertanyakan oleh Tuhan bagaimana kita menjadi bendahara yang baik. Apakah kita sudah mempergunakan waktu-waktu kita? Bulan kemarin kita sudah belajar berapa waktu yang kita sediakan untuk ibadah. Apakah sudah ada tambah? Atau sama saja? Masuk kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada perubahan? Amin. Ada perubahan di jam-jam ibadahnya? Haleluya. Untuk mendapatkan 6,5 jam. Kayak gitu ya Bapak Ibu? Haleluya. Iya. Karena kita masing-masing akan diminta pertanggungjawaban. 65 tahun itu apa saja yang kau pergunakan, anakku, kata Tuhan. Ayo, kita bisa pertanggungjawabkan. Kita bisa hari ini belajar mengelola waktu
itu waktu yang ada yang sudah diberikan Tuhan. Yang ketiga, karena hari-hari ini jahat. Ya Bapak Ibu, artinya kehidupan orang Kristen harus berhati-hati menggunakan masa karunia. Masa karunia. Bapak Ibu, hari ini kita hidup di zaman kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Oleh karena masa karunia, Tuhan ingatkan, jangan mempermainkan masa karunia itu. Karena ada saatnya kasih karunia yang diberikan kepadamu untuk kau bertobat, untuk kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu akan habis. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kepadamu, yaitu kasih karunia untuk kau bertobat, pergunakan waktu itu. Amin. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan. Kesempatan itu kadang-kala tidak datang 2 kali atau 3 kali. Haleluya. Oke, itulah tembakannya. Next. Bagaimana agar hari-hari kita berkualitas? Kita akan belajar 5 poin supaya kita bisa menghidupi hari-hari kita penuh dengan berkualitas. Yang pertama, hari yang bijaksana. Ini di bulan kemarin sudah kita bahas. Ada kami menghitung di Bapak ya, kurang ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Tuhan ajarkan kepada kita, ingatkan kembali firman Tuhan yang bulan kemarin supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita dan minyaknya sama seperti gadis-gadis bijaksana. Kita harus mempersiapkan sedini mungkin bekal kita kelak pada saat Tuhan akan panggil kita satu persatu. Kita tidak tahu usia berapa kita dipanggil Tuhan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Usia berapa dia akan dipanggil Tuhan? Gak ada yang tahu ya? Iya. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Itu semua hak prerogatif Tuhan. Oleh karena itu Tuhan hanya mengingatkan, jadilah orang bijaksana. Oke, yang kedua, setiap hari dengar suara Tuhan, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita diajarkan supaya kita memiliki hari-hari yang berkualitas bersama dengan Tuhan, supaya kegagalan, kesialan, kerugian tidak mengikuti kita. Kita harus berani, Bapak Ibu, setiap hari mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan. Amin. Jujur Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Yang nggak jawab gimana? Ya Bapak Ibu, kalau orang muda itu setiap minggu kami evaluasi bagaimana pembacaan firman Tuhannya. Kita evaluasi saja Bapak Ibu, ada yang bolong. Kalau Bapak Ibu kira-kira dievaluasi gimana? Ditanya satu persatu. Gimana? Baca firman gak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan gitu kan? Mungkin ada yang bolong 6, ada yang bolong 7, ada yang bolong 8. Ada bolong 8 Bapak Ibu? Gak ada ya? Karena gak ada seminggu 8, kan gitu ya? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka sebenarnya kita berjalan seperti orang buta. Orang buta berjalan itu Bapak Ibu, dia akan berjalan meraba-raba. Dia tidak tahu arah kanan kiri depan belakang, tidak tahu. Sehingga apa? Wajar dia jatuh, wajar dia tersandung, wajar dia menubruk sesuatu yang ada di depannya. Kenapa? Karena tidak ada
sehingga kita tidak melakukan yang salah, sehingga kita tidak melakukan dosa, sehingga kita tidak sial, sehingga kita tidak rugi. Amin, Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu kekuatan kalau kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Kemampuan mendengar suara Tuhan itu harus diasah. Jangan kita mampu mendengar suara iblis kencang, mendengar suara tiap Tuhan, mendengar suara hantu kencang, merasakan hantu ada di sekitar kita kencang, tetapi merasakan Tuhan ada di kanan kiri, di depan belakang kita senantiasa setiap saat. Kadang-kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tetapi kalau kehadiran hantu langsung kita rasakan. Kan gitu ya kan? Kadang-kadang kita ini anak hantu atau anak Tuhan? Gitu ya. Nah, di sini enggak ada. Haleluya. Di sini semua anak-anak Tuhan. Amin. Di sini semua jemaat GPS adalah orang-orang yang mengasah kepekaan rohaninya. Kenapa? Karena setiap hari membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu merema di dalam hati dan pikirannya, sehingga firman Tuhan itulah menjadi suluh di dalam kehidupan. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Sehingga hari-hari yang akan kita jalani hari-hari yang baik, karena ada Tuhan yang selalu mengingatkan kalau kita salah. Amin. Kalau kita salah, Tuhan ingatkan. Kalau Tuhan sudah ingatkan, mohon ampun kepada Tuhan. Haleluya. Bukan berarti Bapak Ibu, orang sudah mendengar firman Tuhan itu, mendengar suara Tuhan itu tidak pernah salah. Karena manusia biasa juga pasti ada salah. Tetapi syukur ada Roh Kudus yang selalu ingatkan. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan jika kamu mengaku dosa, Ia setia dan adil. Betul? Akui kalau kamu salah. Kalau Tuhan sudah ingatkan akan dosa dan pelanggaranmu saat ini, akui. Jangan berdalih-dalih. Sama seperti Hawa. Karena ular yang kau ciptakan itu ya Tuhan, yang menyuruh aku untuk memakan buah itu. Dia tidak mengakui kesalahan. Betul? 1 Yohanes 1 ayat 9, coba satu orang baca. Jika kamu mengaku dosa, amin. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Mau mengakui dosa? Amin. Haleluya. Amin. Iya. Kalau kita orang yang mau mengakui dosa kita, ada slogan kita dulu, ya. Keterbukaan adalah awal dari iya, ketahuan. Kan gitu kan? Kalau kita terbuka, ya pasti ketahuan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka terjadi pemulihan. Nah itu Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, pagi hari intim dengan Bapa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia di Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Markus 1 ayat 35. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya mau tanya jujur, kita ini pengikut Yesus atau tidak? Haleluya. Kita semua mengakui jujur mengikut Yesus. Apa yang kita ikuti? Ada yang bilang rambutnya Yesus gondrong, maka kau gondrong katanya. Betul, tak apa-apa kan gitu kan. Tapi kan yang kita ikuti bukan gondrongnya saja, kan gitu ya. Nah, tetapi segala apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan nggak merokok ya, nggak minum kopi, nggak buka HP ya. Oh dulu belum ada HP, oh bukan gitu. Kalau udah HP, ada HP mungkin buka HP juga, katanya kan? Enggak. Perhatikan dia ngapain Bapak Ibu? Ia pergi keluar, pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Amin. Yesus yang adalah Allah
memulai hari-hari aktivitas kita. Yesus sendiri, dia harus berkomunikasi dengan Bapaknya. Sebenarnya dia bisa saja melakukan hari-hari itu, karena dia Allah. Dia berkuasa. Tetapi apa? Dia memberikan teladan bagi kita. Haleluya. Pagi-pagi dia berdoa kepada Bapaknya. Bapak, aku mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku akan melakukan pelayanan hari ini. Berkat. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Yesus berdoa pagi-pagi benar. Kalau kita telisik Bapak Ibu, pagi-pagi benar itu kira-kira jam 4 pagi. Bukan pagi-pagi Bapak Ibu. Pagi-pagi benar. Ini Bapak Ibu. Pagi-pagi benar. Jam 4 pagi kira-kira Bapak Ibu. Kenapa harus pagi-pagi benar? Karena di pagi-pagi benar, ini konsep layani saya sudah kasihkan kepada Nuri. Banyak pengorbanan yang harus kita korbankan. Betul? Betul? Apakah Pak berdoa siang boleh? Boleh. Apakah berdoa malam boleh? Boleh. Tetapi Yesus memberi teladan. Pagi-pagi benar dia berdoa. Kenapa? Karena di pagi-pagi benar itu ada harga yang harus dibayar setiap orang percaya. Dia harus mematikan keinginan dagingnya untuk tidur. Kan gitu kan? Amin. Banyak harga yang dibayar untuk hidup berkualitas, untuk hidup sukses di dalam Tuhan. Kita harus mengorbankan keinginan-keinginan daging kita untuk kita berdoa berserah kepada Tuhan. Yakin, percayalah, kalau kita serahkan aktivitas kita serahkan anak-anak kita dimanapun dia berada. Pak Gilsan, kita terbatas menjaga sifatnya. Tetapi kalau ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menjaga dia, dimanapun Tuhan tempatkan dia, maka dia akan selamat. Amin. Di sini pun dia, kita tidak bisa jaga dia 24 jam. Kan tiba dia ya? Di Australia juga ada Tuhan Yesus ya? Dalam hati terima kasih lah Pak Gali mendukung ini kan gitu. Sebenarnya Bapak Ibu sangat kita harus mendukung kemanapun kaum muda ini akan berangkat. Sehingga kaum muda dari GPL Sada itu bisa berserak di seluruh dunia. Amin. Kita lihat Pak Gembala kita pun bangga. Oh, ada si Kristina di Amerika, contoh, kan gitu kan? Ada Marusaha di Jepang. Oh, puji Tuhan, kan gitu kan? Ada David di Kanada, contohnya, kan gitu kan? Semua ada. Yakin, percayalah, kalau kita pagi-pagi sebagai orang tua dan sudah kita berdoa menyerahkan seluruh hidup kita, apapun yang mau kita kerjakan hari itu, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan turut campur tangan. Amin. Yang menjadi permasalahan, sanggupkah kita melakukannya? Amin. Bukan Tuhan tidak sanggup menolong kita, bukan Tuhan tidak sanggup memberkati kita, bukan Tuhan tidak sanggup memberikan kita keberhasilan. Kita ini yang diragukan. Kayak gitu. Mau nggak kita berdoa pagi-pagi benar? Amin. Haleluya. Amin. Apalagi masa dari gini ya kan, anak? Kan gitu kan? Contoh anak ya, dan mari anak kan gitu. Kan yang lain pemuda-pemuda ini, semuanya di rumah kami pun kalau nggak dibangun nih sudah jam 7, nggak bangun-bangun. Kenapa? Daring. Kan gitu Bapak Ibu ya. Biasanya jam 6 udah berangkat sekolah, karena ini daring. Jam berapa? Jam 7:30 absen Pak katanya. Dibangunilah dia baru absen. Kan gitu Bapak Ibu. Kan gitu kan. Bertobat. Kan gitu Bapak Ibu. Kapan lagi berdoa kalau gitu kan gitu kan. Haleluya.
Sama seperti kalau kita baca di Keluaran Bapak Ibu. Pada saat bangsa Israel bersungut-sungut, ini aja makan, maka Tuhan memberikan mana. Ya kan? Betul? Mana itu roti surgawi. Roti surgawi itu Bapak Ibu kalau udah siap mencair. Kalau udah siap itu tidak bisa dimakan. Mana itu tidak bisa disimpan. Mana itu hanya turun pagi-pagi benar. Kalau kamu makan mana surgawi, roti surgawi, bangunlah pagi-pagi benar berdoa. Maka mana surgawi itu, roti surgawi itulah akan memberkati. Haleluya. Amin. Kami penetua terbatas mengingat-ingatkan. Paling sekali seminggu dalam khotbah diingatkan. Ya kan? Nanti ide kirim setiap hari. Pernah nggak dibaca? Kita nggak tahu dibaca atau enggak. Kan gitu. Karena kalau ditanya satu persatu nanti tersinggung pula kan gitu kan. Kan gitu. Tapi di sini jemaat tidak ada yang tersinggung. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita mau Bapak Ibu pagi-pagi benar bangun. Amin. Kalau kamu muda, orang muda tidak bisa bangun pagi-pagi, apalagi nanti kalau udah tua. Tanya opung, ibu sembarangan. Kalau udah tua itu payah tidur. Payah tidur itu karena sekali tidur dia pagi-pagi dini hari tertidur dia. Kayak gitu kan? Kalau tertidur, di mana dia bisa tidur di situ tidur. Itu udah kalau udah tua. Tetapi kalau masih muda kan sudah latih, pagi-pagi benar bangun dan berdoa, yakin percayalah hidup kalian itu akan lebih bagus dari kami yang tua-tua ini. Haleluya. Oke, next. Yang keempat, setiap pagi ada kepekaan. Dalam Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Kita harus memiliki pendengaran sama seperti seorang murid. Kebetulan saya guru. Kalau guru itu mengajar, melatih, mendidik kepada anak-anak, mengeluarkan suara. Ya. Perbedaan murid yang mampu mengikuti pelajaran adalah pada saat murid itu yang sungguh-sungguh mendengar. Haleluya. Mampu mendengar, menyerap setiap materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kalau dia tidak mampu mendengar dan menyerap, maka dia tidak akan menguasai materi yang diberikan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kepekaan itu harus kita latih. Sama seperti telinga seorang murid yang mampu mendengar. Haleluya. Yang terakhir, setiap hari baru. Yes, katakan yes. Setiap hari baru katakan ya. Iya. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ada sesuatu yang baru yang selalu Tuhan berikan setiap pagi. Apa itu yang baru? Walaupun firman Tuhan itu sudah sering kita baca, tetapi yakinlah ada sesuatu hikmat yang baru yang Tuhan selalu sediakan kepada kita. Dari setiap pergumulan permasalahan apapun yang kita hadapi, kadang-kadang pergumulan permasalahan dalam nikah, rumah tangga, dalam sekolah itu saja yang sering pergumulannya. Sehingga Bapak, setiap hari ada sesuatu yang baru yang selalu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bersekutu kepada Dia. Amin. Haleluya. Iya. Kita harus tahu itu Bapak Ibu. Pastikan dalam hidupmu ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan setiap hari. Saya percaya kita suka yang baru.
HP baru, baju baru, sepatu baru. Kan gitu ya Bapak Ibu? Rumah baru, apalagi mobil baru, apalagi jabatan baru, ya kan Pak Gusinga kan? Seperti itu, naik pangkat, sesuatu yang baru. Itu semua pasti akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang memberikan waktunya pagi-pagi benar. Haleluya. Amin. Yakin? Saking percaya jemaat Tuhan dan luar biasa. Lanjut. Kuncinya ayat 17b. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? 5 kunci tadi. Ya. Supaya kita bisa hidup menikmati hari-hari berkualitas. Itulah kehendak Tuhan. Kita memberi waktu, kita mendengar suara Tuhan. Ya, ada sesuatu yang baru yang selalu Tuhan berikan. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Next. Ada perubahan yang luar biasa yang akan kita alami. Sehingga apa? Tidak satupun yang tidak terlaksana apa yang kita cita-citakan dalam hidup kita. Tuhan selalu beri, Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bantu dalam setiap pergumulan kita, sehingga kita mampu mengatasi apapun pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Next. Keluar dari kehendak Tuhan, maka kita akan alami ini, Bapak Ibu. Kehilangan potensi. Ya. Potensi-potensi apapun yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kita hilang, sia-sia, tidak tersalurkan dengan baik. Kehilangan visi, kita tidak mampu mendengar suara Tuhan, visi Tuhan dalam hidup kita. Apa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Dia? Kita tidak tahu. Bahkan yang terakhir akan muncul kematian. Inilah Bapak Ibu. Ketiga hal ini kalau kita keluar dari kehendak Tuhan, kita akan alami seperti itu. Next. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Amin. Haleluya. Keberhasilan, keberuntungan kalau kita libatkan Tuhan, pasti yakin percayalah Bapak Ibu. Ya, rumah yang kita bangun pasti akan selesai dan indah pada waktunya. Amin. Rumah apa Bapak Ibu? Rumah di surga. Haleluya. Haleluya. Biarlah di rumah di dunia ini kontrak-kontrak Bapak Ibu, tak apa-apa. Yang penting kita yakini, percaya jika kita dipanggil Tuhan, rumah kita di surga akan selesai. Amin. Haleluya. Oke. Dan undang mana tim musik?